الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah limpahan, rahmat, karunia, hidayah terutamanya, sehingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki kita menuju Masjid An-Nuh yang kita cintai ini. Rasa ta'abudiyah kita, rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hadir di Masjid An-Nuh ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yakni kewajiban salat Jumat yang diawali dengan khutbah Jumat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya khatib mengajak kepada diri khatib wabil khusus dan kepada jamaah Jumat semuanya untuk senantiasa berusaha, berupaya, berikhtiar meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah mahdah terutama maupun ibadah sunnah, ibadah ghairu mahdah lainnya, agar kita semua diakui sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal yang terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla adalah fa inna khaira zadit taqwa. Dengan bekal takwa yang kita sampaikan atau yang kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla, insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah, dan terutama kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengambil tema dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. Jadi kalau selama ini kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim, ketika kita membawa bekal takwa, kita berharap tujuannya tidak lain adalah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau selama ini manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta setelah sholat, berdoa agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, namun pada khutbah Jumat kali ini khatib menyampaikan 4 golongan yang dirindukan surga. Jadi bukan manusianya yang rindu kepada surga, tetapi surga yang sangat merindukan kepada 4 golongan. Hadis menyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan kepada 4 golongan. Apa golongan yang pertama? Adalah taliyil Quran. Orang yang senantiasa memperbanyak lidahnya, memperbanyak lisannya membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW, wahyu yang pertama yang didapatkan oleh Rasulullah ketika berada di Gua Hira, malaikat Jibril berkata, "Iqra." Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqara'in." Saya tidak dapat membaca. Kemudian oleh malaikat Jibril dirangkullah, dibimbing lidah Rasulullah untuk mengucapkan Iqra. Apa makna Iqra? Adalah bacalah. Maka Quran wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bahkan salah satu golongan yang dirindukan surga rindu sekali kepada hamba yang satu ini adalah orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Selama 1 bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran, namun jangan sampai Quran kembali berdebu. Quran tidak kita baca. Rasulullah memberikan motivasi yang besar kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sami'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kelak di hari kiamat. Jadi salah satu yang menyebabkan manusia dirindukan surga, orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, justru Ramadan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ditempah sebulan untuk mencintai Al-Quran. 1 huruf kita baca, insya Allah 10 kebaikan. Misalnya kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf, maka insya Allah Allah balas menjadi 30 kebaikan. Bahkan salah satu penerang di alam kubur, ketika manusia dimasukkan ke alam barzah, maka salah satu yang menerangi kuburan kita adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Sesungguhnya Al-Quran kami yang menurunkan, maka kami juga yang menjaganya. Maknanya apa? Kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat Allah akan jaga. Karena hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita termasuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jamaah, jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran juga merupakan minhajul hayah, pedoman hidup manusia. Kemudian yang kedua dalam hadis Nabi disebutkan, yakni adalah al-mut'imul ji'an, yakni orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Tentunya kita sekarang banyak melihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang merasakan lapar yang sangat dahsyat. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar itu jauh lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itulah golongan orang-orang yang dirindukan surga. Maknanya apa? Mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengecam ara'aital ladzi yukadzibu biddin
Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang-orang pendusta agama itu, kata Allah? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Maka salah satu golongan yang dirindukan surga oleh Allah adalah orang yang mau bersedekah, orang yang mau berbagi. Bahkan ketika manusia dimasukkan ke liang kubur disiksa oleh Allah, dia meminta kepada Allah, ya Allah, qala irji'un, kembalikan kami ke dunia. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin ibadah salat? Bukan. Karena ibadah salat tidak akan diterima oleh Allah karena sudah masuk ke liang kubur. Dia berharap ketika Allah mengizinkannya 1 menit saja di dunia, maka fa'asaddaqa, maka bersedekahlah, karena bersedekah bisa memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga adalah yakni at-mu'imul ji'an. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita tentunya yang telah kita lewati, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tulus ikhlas karena Allah taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Karena ada satu pahala khusus yang diberikan kepada manusia yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan, yakni apabila nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, malaikat akan mencari orang-orang yang berpuasa Ramadan karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah, maka digiring oleh malaikat. Bahkan malaikat kagum kepada orang yang berpuasa Ramadan karena mengharapkan pahala di sisi Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan dimasukkan satu pintu khusus namanya Babur Rayyan, yaitu pintu khusus kepada orang-orang yang membawa pahala puasa, tentunya puasa Ramadan, dimasukkan ke dalam surga. Apabila semua hamba-hamba Allah yang membawa pahala puasa Ramadan dimasukkan ke dalam surga melalui Babur Rayyan, maka ditutuplah rapat-rapat, sehingga salah satu yang dirindukan surga oleh Allah adalah yakni orang yang berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya, yang jarang kita bisa terpleset olehnya, yakni adalah wahafizul lisan, yakni orang yang menjaga lidah, orang yang menjaga lisannya. Karena banyak sekali orang-orang yang dimasukkan maaf-maaf ke dalam neraka. Bahkan ketika Rasulullah SAW diajak malaikat Jibril ke neraka, banyak dilihatnya tamsilnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lidahnya. Bahkan Quran mengecam keras al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu akbaru minal qatli, bahwa fitnah lebih besar dari pembunuhan. Dan fitnah sumbernya tidak lain adalah dari lisan-lisan kita. Maka salah satu golongan yang dirindukan surga oleh Allah, wahafidul lisan, yakni orang yang bisa menjaga lidahnya. Kalau ada yang orang berkata, katanya kasar, katanya jelek, dari yang keluar dari mulut orang mukmin tidak mungkin kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, tetapi cerminan dari hati seseorang, kata Allah, adalah dilihat bukan hanya rupanya, tetapi juga dilihat bagaimana dia berkomunikasi. Tentunya 4 golongan yang dirindukan surga ini, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, semua kita tentunya hamba-hamba Allah, semua kita
dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء والراشدين قاض بالحق وقالوا به عادلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والستات المتممين لأسرة الكرام وأن سائر البلدان المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات، ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم افتح أبواب الخير وعبب النعمة وعبب القوة وعبب الجنة. ربنا يسر ولا تعشر بتمم بالخير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والمصيبة والفحشاء والمكر وسائل والمحال ما ظهر منها وما بطن من قرية لبو دلم منطقة لبو دلم سيارية ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة لذكري. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا واعتدلوا صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf karena merupakan kesempurnaan salat. Ilahi anta maqsudi wa Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله